terbentang menjulang di tanah leluhur. Tertancap nan kokoh di bumi yang asri. Ia berdiri angkuh menantang langit. Namun ia merunduk khusyuk bersama alam. Inilah Gunung Batu Keramat di Tanah Kupang, tempat para leluhur bersemayam. Gunung Fatuleu. Nun Saen, begitu desa ini bernama. Letaknya sekitar 60 km dari arah timur kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Akses menuju desa ini tidaklah sulit. Sepanjang jalan dilapisi aspal mulus yang bisa dilalui semua jenis kendaraan. Perlu waktu selama 2 jam dari Oelamasi, ibu kota Kabupaten Kupang, untuk menuju lokasi ini. Suasana desa ini sama seperti kebanyakan desa lainnya di Kecamatan Fatuleu Tengah. Hamparan kebun warga dan hutan adat menjadi pemandangan sepanjang jalan. Udaranya sejuk. Hawanya juga jauh lebih dingin dibandingkan hawa di kota Kupang yang panas. Desa kecil ini juga jarang ramai, cenderung lebih sering sepi. Pagi hingga siang hari, mayoritas warganya pergi bekerja di ladang. Selepas siang, suasana desa justru mulai ramai. Anak-anak sekolah mulai pulang, yang bekerja di ladang pun mulai turun hutan. Semakin memasuki pelosok desa, pemandangan menghijau kian terlihat. Jalanan desa pun tidak sepenuhnya beraspal. Namun jangan salah, walaupun terlihat sepi, desa kecil ini menyimpan banyak potensi wisata. Salah satunya wisata alam Gunung Fatuleu. Suasana sepi di desa kecil ini akan berubah ramai di akhir pekan. Para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, akan berdatangan. Tujuan mereka satu, ingin menjajaki salah satu tempat tersakral di tanah ini. Tempat yang dijaga dan begitu dihormati sejak zaman nenek moyang. Tempat yang kerap disucikan dengan ritual dan sesembahan. Tempat itu bernama Gunung Batu Keramat atau Gunung Fatuleu. Dalam menonton televisi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tontonlah tayangan sesuai usia kamu. Yang kedua, Perhatikan tanda seperti ini di layar televisi kamu. untuk para orang tua, Dampingi anak-anak Anda dalam menonton tayangan televisi. cerdas dalam memilih tayangan. Ayo bersama, selamatkan generasi bangsa. Ikan merupakan sumber protein utama untuk lebih dari 6 miliar manusia di bumi. Omega 3 dalam ikan menempati urutan ke-1 loh. Yuk, kita makan ikan setiap hari. Update status setiap detik, posting foto selfie setiap menit. Pegang gadget setiap saat. Terus ngobrolnya kapan? Mau eksis di dunia maya? Boleh. Tapi jangan jadi antisosial. Gak capek nunduk mulu.
Berani menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Siap-siap, hukuman menanti kamu. Jangan biarkan kita terpecah belah Karena hoax. Stop hoax sekarang. Suasana sepi di desa kecil ini akan berubah ramai di akhir pekan. Para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, akan berdatangan. Tujuan mereka satu, ingin menjajaki salah satu tempat tersakral di tanah ini. Tempat yang dijaga dan begitu dihormati sejak zaman nenek moyang. Tempat yang kerap disucikan dengan ritual dan sesembahan. Tempat itu bernama Gunung Batu Keramat atau Gunung Fatuleu. Inilah Gunung Fatuleu, gunung yang sepenuh badannya terbentuk dari batu hitam. Dari kejauhan, gunung ini terlihat garang. Dari jarak dekat, gunung ini terlihat menyeramkan. Ia berdiri angkuh setinggi 1.111 meter di atas permukaan laut. Ialah yang tertinggi di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gunung inilah yang menjadi primadona tidak hanya di desa Fatuleu, tapi juga di Kabupaten Kupang. Setiap akhir pekan atau hari libur, tempat ini tidak pernah sepi. Banyak wisatawan yang berkunjung. Tidak hanya warga lokal, namun juga wisatawan dari daerah lain, termasuk wisatawan asing. Untuk memasuki area Gunung Keramat ini, pengunjung hanya perlu membeli tiket seharga Rp5.000 saja. Setelah memarkirkan kendaraan di area parkir yang luas dan nyaman, pengunjung pun bisa leluasa menjelajah seluruh area gunung ini. Baru tiba di kaki gunung, siapapun yang berkunjung akan merasakan keangkuhan gunung nan sakral ini. Nun jauh di atas, puncak gunung akan terlihat. Ia menongak tajam, menantang langit. Di puncak itulah, warga lokal percaya Sang Suan atau pemilik alam khusyuk berdoa. Walaupun disakralkan, tapi puncak Gunung Fatuleu bukan tempat yang terlarang. Siapapun boleh mendakinya asalkan memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menaikinya dan memiliki kerendahan hati untuk menghormatinya. Gunung yang memiliki kemiringan sekitar 60 hingga 90 derajat ini menjadi incaran para pemanjat tebing. Bahkan tidak sedikit pemanjat tebing profesional dari luar negeri yang tergoda menaklukkan tebing curam ini. Salah satunya bahkan berhasil menancapkan bendera di puncak gunung. Bagi wisatawan umum, pengelola sudah menyediakan rute atau jalur khusus berupa anak tangga yang dibuat senyaman mungkin. Ratusan anak tangga ini dibangun tahun 2015. Kondisinya hingga sekarang masih terawat. Walaupun jarak anak tangga satu dengan yang lainnya cukup berjauhan, namun anak tangga ini aman untuk dilalui. Dengan mengikuti jalur, pengunjung pun akan tiba hingga arah puncak Gunung Fatuleu. Sepanjang jalur pendakian, pengunjung akan dihibur dengan kicauan burung atau unggas hutan.
Suara mereka akan terdengar bersautan, seakan menyemangati siapapun yang datang. Jika udara semakin sejuk dan hawa semakin dingin, tandanya anak tangga tertinggi akan segera dilewati. Aduh, sangat luar biasa. Itu kita orang kota perlu hiburan macam gini. Dan satu titik untuk Pemda Kota Kabupaten Kupang, supaya ada petugas yang menjaga. Ada pemandu, karena agak terjal, dan bisa kalau naik bisa adrenalin kita terpacu. Apalagi umur kita macam usia begini, darah tinggi, asam urat, harus ada pemandu supaya bisa memandu kita. Dan dia kalau bisa kebersihan. Selain aneka suara burung, di sepanjang jalur pun akan ditemui aneka kembang hutan. Di saat musim kemarau, kembang-kembang itu tidak akan terlihat. Namun saat musim penghujan tiba, jalur pendakian akan lebih rupawan. Jika lelah mendaki, tidak ada salahnya sejenak beristirahat. Terdapat banyak spot yang cocok untuk meluruskan kaki sekaligus menikmati pemandangan dari ketinggian puncak. Lihatlah pemandangan indah dari ketinggian Gunung Fatulehu. Dataran hijau dan subur terhampar jelas. Awan tipis samar-samar terlihat melayang, seakan ingin menutupi keelokan lembah yang terbentang menghampar. Angin sepoi-sepoi di atas ketinggian gunung ikut membuai siapapun yang melihat langsung keelokan alam ini. Ya, bagus fasilitasnya. Ya, kesulitannya di batu-batu karangnya. Tajam. Jarak tempuh 500 meter. Kalau nggak berhenti ya palingan setengah jam sampai. Kepingin aja, maksudnya muncak itu lebih bagus ya. Ketika sampai di atas itu merasa tenang gitu. Terus itu kayak merasa sesuatu itu berbeda. Alhamdulillah sampai di atas kuat. Selesai beristirahat, mari lanjutkan perjalanan. Semakin terjal jalur yang dituju akan semakin dekat tiba di puncak. Jangan heran jika tiba-tiba mendengar jeritan ribuan kelelawar dari kejauhan. Mereka adalah habitat asli di gunung ini yang bersarang di sela-sela batu karang. Masyarakat lokal percaya jeritan mereka mendatangkan keberuntungan. Selain kelelawar, banyak juga ditemui burung walet. Mereka biasanya membuat sarang di dinding batu karang. Ada juga burung seriti, atau disebut burung walet rumahan. Namun dari semua hewan itu, pengunjung akan dianggap sangat beruntung jika bisa melihat ayam hutan yang konon sulit ditemukan. Jalur pendakian menuju puncak Gunung Fatulehu tidak tergolong mudah. Perlu waktu 3 hingga 4 jam untuk mencapainya. Sepanjang jalan setapak akan melalui sela-sela batu karang, juga semak belukar yang tajam. Pengunjung pun disarankan mengenakan sepatu karet atau sepatu gunung yang nyaman. Namun tidak perlu risau. Jika dirasa perlu, pengunjung bisa menyewa pemandu yang akan menemani sekaligus penunjukan arah selama perjalanan. Usai mendaki, pengunjung bisa beristirahat di area rekreasi yang disebut area peneduh. Di tempat ini terdapat kedai-kedai penjual aneka kuliner hingga cindera mata. Pedagang biasanya hanya membuka kedai di hari libur atau Sabtu dan Minggu saja, di saat banyak wisatawan banyak berkunjung. Di area ini juga terdapat toilet hingga musola. Dalam menonton televisi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tontonlah tayangan sesuai usia kamu. Yang kedua, perhatikan tanda seperti ini di layar televisi kamu. Untuk para orang tua, dampingi anak-anak Anda dalam menonton tayangan televisi. cerdas dalam memilih tayangan. Ayo bersama, selamatkan generasi bangsa. Ikan merupakan sumber protein utama untuk lebih dari 6 miliar manusia di bumi. Omega 3 dalam ikan menempati urutan ke-1 loh.
Yuk, kita makan ikan setiap hari. Update status setiap detik. Posting foto selfie setiap menit. Pegang gadget setiap saat. Terus ngobrolnya kapan? Mau eksis di dunia maya? Boleh. Tapi jangan jadi antisosial. Gak capek nunduk mulu? Berani menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Siap-siap, hukuman menanti kamu. Jangan biarkan kita terpecah belah. Karena hoax. Stop hoax sekarang. Sepanjang jalur pendakian, pengunjung akan dihibur dengan kicauan burung atau unggas hutan. Suara mereka akan terdengar bersautan, seakan menyemangati siapapun yang datang. Jika udara semakin sejuk dan hawa semakin dingin, tandanya anak tangga tertinggi akan segera dilewati. Aduh, sangat luar biasa. Itu kita orang kota perlu hiburan macam gini. Dan satu titik untuk Pemda Kota Kabupaten Kupang,